Dalam hal urusan zakat ini, para ulama lebih mengambil kepada urusan muamalah. Muamalah. Okay. Jadi zakat itu sebagiannya itu adalah ubudiyah. Dalam hal ini adalah non muamalah. Okay. Artinya dia urusannya hamba dengan hamba. Okay. Gitu. Dalam hal ini adalah hamba dengan hamba dalam arti muamalah. Tapi sisi yang lain dia sifatnya ubudiyah antara hamba dengan Allah. Jadi zakat ini sebagiannya dimensinya adalah ubudiyah, di sebagiannya lagi dimensinya adalah muamalah. Yes. Nah, ketika kita bicara muamalah, maka di situ banyak peluang terkait dengan ijtihad. 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 Maka ketika kita melihat tentang zakat fitrah itu, semua riwayat, semua contoh yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sejarah itu adalah menggunakan makanan pokok. Oh, makanan pokok. Makanan pokok, ya. Makanan pokok dari riwayat Ibnu Umar misalnya. Ada beberapa riwayat sahabat yang lain yang berserakan dalam hadis diceritakan tamer gitu ya. Kurma. Oh, kurma. Tamer. Kemudian asyir. Itu adalah gandum. Oh, gandum. Bahkan zabib. Zabib itu kismis. Oh, kismis, iya. Kismis itu manis kan? Manis. Tapi itu dianggap komoditi utama itu. Kismis itu. Padahal itu kalau di kita bukan makanan pokok ya. Iya. Tapi bagi mereka itu jadi komoditi utama. Oke. Gitu. Nah, dikatakan mereka mengeluarkan zakat fitrah itu ya dengan jenis-jenis makanan seperti itu, makanan utama di negeri tersebut dengan ukuran 1 sok. 1 sok ya. Nah, 1 sok. Nah, itu dari pertama adalah dari jenis, yang kedua dari ukuran. Oke. Nah, sekarang bagaimana para ulama melihat ini gitu ya. Nah, maka ketika kita bicara tentang sok, kita bicara tentang jenis makanan, maka disinilah para ulama kita ya. Sebelum kita hari ini ulama 4 mazhab sudah berpikir. Iya, Ustaz. Iya, maka mulailah di situ ada namanya ilat. Ilah hukum gitu. Okay. Sebenarnya yang dimaksud Nabi dalam praktek-praktek itu bukan jenisnya, tapi adalah ya yang dimaksud adalah dalam hal ini adalah model dalam arti bukan masalah variannya. Oh ini kurma, oh ini adalah singkong, gitu ya. Tapi pokoknya yang penting adalah iktiyat ahlul balad. Iktiyat ahlul balad itu adalah makanan pokok negeri tersebut. Gitu. Jadi itu dari jenisnya para ulama. Oh, berarti intinya bukan masalah kurma atau zabib atau syairnya, tapi adalah makanan pokoknya. Jadi semua jenis makanan pokok itu bisa digunakan. Oh gitu, Ustaz. Gitu ya. Jadi kalau yang makanan pokoknya di Indonesia berarti beras ya sagu mungkin juga. Ada yang singkong. Oh bisa jadi ya kayak mungkin ada yang gitu. Apa itu yang apa namanya popcorn apa? Jagung gitu kan. Beda-beda gitu. Itu dari segi makanan pokoknya. Jadi itu sudah ijtihad tuh. Itu ijtihad. Jadi larilah ke beras. Oh, rasanya ke beras. Larilah ke beras itu satu. Kemudian untuk ukuran ini memang ya kita serahkan kepada ahli ukuran ya, ahli ukuran dalam hal ini para ulama-ulama kita. Dalam hal ini MUI ya, kemudian Badan Amil Zakat Nasional dengan berbagai macam para ahli di sana. Ya, dalam hal ini dari berbagai macam ulama filantropi lah gitu ya. Mereka mengukur begitu. Maka kesimpulannya kalau dikonversi 1 sok itu 3,5 liter. 3,5 liter. Ya, bukan liter yang lain karena ada istilah liter itu di beberapa daerah Arab itu juga beda-beda. Tapi liter kita. Oh, liter Indonesia. 3,5 liter. Atau dikonversi 2,5 kilogram sampai 2,7 bahkan sampai 3 kilogram. Oh, rentan 2,5 sampai 3 kilo. Nah, rentannya gitu. Jadi kalau kita lihat itu banyak pendapat mazhab itu 2,7. Iya, 2,7 kilo gitu ya.
kemudian yang sampai 3 gitu. Ya ada yang bilangnya saya 3 kilo aja biar lebih aman gitu kan. Ada kayak gitu. Oh gitu. Waktu buka aja kan kadang kita untuk ukuran waktu sholat aja kan ada beda-beda aja. Gitu kan gitu. Nah, akhirnya karena demi keseragaman ya, apalagi dalam kita bicara tentang satu organisasi besar ya, misalnya Lajismu dari ujung sampai ujung, dari pusat sampai ranting atau sampai KL gitu, maka disepakati gitu ya. Kalau di Badan Zakat Nasional itu disepakati adalah undang-undangnya ada, ketentuannya adalah 2,5 kg. 2,5 kg gitu ya. Jadi itu. Jadi 2,5 kg, kemudian jenisnya adalah makanan pokok. Nah, kemudian sekarang adalah bolehkah dengan harga? Ya, boleh dengan harga. Tidak ada para ulama yang menyetujui kecuali mazhab Hanafi. Oh gitu. Oke. Ya, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini merupakan ya, saya pernah punya studi tentang kelebihan mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi itu adalah mazhab yang paling mendukung, dalam hal ini membela para fuqara dan masakin. Oke. Gitu. Dan urusan zakat gitu, zakat mal dia ini kan itu. Seperti mazhab Hanafi itu misalnya dalam urusan zakat perhiasan. Gitu. Zakat perhiasan. Perhiasan itu perhiasan yang dipakai. Oke, Ustaz. Gitu. Itu semua mazhab mengatakan tidak ada zakatnya. Oh, begitu. Zakat yang untuk perhiasan orang-orang yang dipakai gitu, Ustaz. yang dipakai, bukan perhiasan yang diniatkan untuk dijual lagi. Iya, betul. Apakah itu zakat emas batangan atau apa, bukan yang itu. Jadi tabungan kalau itu. Itu tabungan gitu, deposito dan lain-lain. Nah, kalau ini hanya dipakai saja. Tapi kata Imam Hanafi dizakati, tapi zakatnya sekali seumur hidup. Oh begitu. Okay. Artinya ada frame dia di situ membela kaum du'afa. Jadi lebih condong ke situ. Maka fatwa-fatwanya selalu begitu. Oh, gitu. Zakat termasuk kaum perempuan gitu. Seperti yang namanya kaum perempuan itu kan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan mahramnya. Oke. Hanya mazhab Hanafi yang membolehkan keluar rumah. Salah satunya adalah untuk urusan taklim. Untuk pengajian gitu. Perempuan di dalam rumah, dikeram dalam rumah, tapi yang didik kan para bapak, para suami. Nah sekarang para bapak, para suami udah nggak mampu lagi kan. Ya sudah. Gitu. Anak kita aja susah juga untuk diajak ngaji kan. Udahlah, kirim ke pesantren. Oh begitu. Kirim ke masjid. Kan gitu. Kirim ke surau gitu. Dengan jaminan tadi keamanan. Oke. Gitu. Jadi mazhab Hanafi dalam hal ini Imam Abu Hanifah itu setuju dalam hal ini boleh dengan harga gitu. Itu dulu, maka sekarang kita ambil aja tuh pendapat itu, dan itu yang paling relevan untuk zaman sekarang ya, dengan harga dan harga ini saya kira nanti bisa berbeda-beda setiap daerah ya, jenisnya pun berbeda-beda gitu. Siap.